tentang kronologi. Kenapa Hamas menyerang? Oke. Yang kemarin ini kan ada tudingan begitu, itu Hamas nyerang duluan tuh, akhirnya dia ngorbanin orang. Saya mau kasih cerita dulu, klarifikasi sedikit. Dari sebelum penyerangan itu serangan Hamas kan 7 Oktober. Itu dari akhir September, itu ada hari raya. Nah, hari Eid Yahudi punya, itu rangkaian hari raya mereka 13. Selamat datang. Terima kasih sudah mau menyiapkan waktu untuk pertemuan ini. Menurut saya ini sangat penting ya, karena ada satu WhatsApp group di Israel ini, yaitu untuk semua orang Indonesia yang tinggal di Israel. Mereka bikin WhatsApp group, dan rupanya di WhatsApp group itu pun masih ada orang-orang padahal tinggal di sini di Israel yang ternyata pro Hamas atau menyetujui apa yang dilakukan oleh Hamas, padahal dia sendiri sudah tinggal di sini. Itu cuma satu orang. Itu akhirnya berantem di situ, dan saya melihat bahwa ternyata dia kemakan oleh media-media Indonesia, jadi bukan melihat di sini. Dan ternyata dia itu sudah sebelum perang sudah dipulang. Jadi itu yang membuat dia, begitu dia pulang, dia kemakan oleh media Indonesia. Padahal kalau ada di sini kelihatan jelas apa yang sedang terjadi. Jadi seharusnya sih tidak bias lagi. Saya ada beberapa program yang beberapa topik yang sudah saya siapkan ke Leo, sekitar 5 topik kecil. Yang pertama adalah kita tentang kejadiannya ini. Ini sangat menarik karena Hamas itu menyerang Israel itu pada Chagim. Pada Chagim itu apa sih, hari raya? Yaitu hari raya terakhir, hari ke-7 dari hari ke-7 dari hari Sukkot tersebut. Ya. Jadi hari terakhir, hari Simchat Torah. Jadi Simchat Torah itu bukan bagian dari Sukkot lagi, tapi sudah Simchat Torah, sudah hari raya yang berbeda. Nah, pada hari itu Jumat itu jatuh pada hari Jumat malam, yaitu sudah Shabbat, dan sampai Sabtu pagi, sampai Sabtu siang. Itu yang yang dibahas, yang di broadcast di media-media. Ada satu versi lagi, yaitu versinya IDF, bahwa kejadian ini tidak terjadi pada Sabtu pagi, tapi lebih duluan. Tapi itu tidak di broadcast tidak dipublikasikan, dan saya akan menghormati pemerintah di sini. Saya juga tidak akan membahas hal ini. Yang paling penting adalah ketika Hamas menyerang Israel di bagian selatan, penyerangannya itu sangat-sangat sadis. Jadi rupanya yang datang ke Israel ini bukan hanya mereka Hamasnya, yaitu teroris yang memang anggota Hamas resmi, sehingga dia bisa punya senjata mesin ya, apa sih, automatic Senapan mesin, Iya, senapan mesin. Mereka masuk itu bukan hanya mereka aja yang punya senapan mesin, tetapi juga ternyata orang-orang warga sipil. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena 2 tahun yang lalu pemerintah itu, yaitu ketika itu pemerintah yang sekuler, mengizinkan buka gerbang dari Gaza ke Israel, sehingga dan mereka memberikan ibaratnya green card. Ya, ibaratnya. Jadi satu identitas atau izin untuk permit untuk kerja masukin di Israel, dan di Israel itu dia boleh bekerja sebagai pekerja pertanian. Karena di bawah situ mereka itu kibbutz, semua di South Israel itu semuanya kibbutz, atau semua itu pertanian, daerah pertanian, bukan perkotaan kayak Yerusalem atau Tel Aviv. Nah, ternyata ribuan orang ini selama 2 tahun ini masuk ke Israel dan bekerja secara resmi, dan mereka itu ternyata mengumpulkan data-data intelligence dan diserahkan kepada Hamas. Ini semua orang-orang sipil ini. Mereka itu masuk ke kibbutz, ada ribuan orang masuk ke situ. Sebenarnya niatnya Israel adalah untuk memperbaiki perekonomian Gaza, ya. Karena banyak juga orang-orang dokter, terus perawat-perawat bisa masuk ke Israel untuk bekerja di rumah sakit di Israel. Kalau mereka memang punya kualitas yang cukup besar, cukup tinggi, boleh diizinkan memang masuk.
Jadi mereka berpikir, oke lah, mari kita buka kesempatan untuk perekonomian yang lebih kecil, yang lebih lemah, itu para petani, dan mereka masuk ke Israel. Nah, ternyata itu berbalik, itu menjadi seperti anjing makan, menggigit tangan kawan yang memberi makan. Mereka inilah yang akhirnya memberikan intelijen, data-data intelijen kepada Hamas, yaitu berupa misalnya layoutnya seperti apa, layout denahnya seperti apa, titik-titik security ada di mana, markersnya di mana, gate-nya ada di mana. Itu kan kibbutz ya, kibbutz itu kan ada, kibbutz itu kayak tempat pertanian, dilindungi oleh gerbang dan wall, tembok. Tapi di beberapa titik itu ada tempat gate-nya, ya, ada gate-nya. Dan mereka yang kasih tahu, mereka yang bisa akhirnya Hamas itu mendapatkan banyak sekali data sehingga punya data yang lengkap selama 2 tahun ini tentang situasi di Israel. Terus mereka juga mengumpulkan data berapa menit dari Pak Markas sampai ke komunitas, gitu ya. Itu yang terjadi, dan ketika dia masuk pun dia tahu bahwa ada musik festival, jadi mereka juga sudah tahu, jadi para pekerja ini sudah tahu apa yang sedang terjadi, ada event apa yang ada, terus sekolah anak-anak ada di mana, gitu, mereka udah tahu semua. Waktu mereka masuk, ada satu organisasi volunteer yang namanya Zaka. Zaka itu semacam search and rescue-nya Israel. Ternyata mereka masuk ke, waktu mereka dikirim ke 20 ya, ada 20 village, desa-desa di selatan. Ketika mereka volunteer itu masuk sesudah kejadian itu, setelah mereka diserang, dan mereka untuk mencari para orang-orang yang sudah meninggal lah, atau mereka yang masih ngumpet, masih bersembunyi, dan mereka menceritakan bahwa ternyata matinya itu benar-benar mengenaskan, sangat-sangat mengenaskan. Itu tidak dibahas di media. Kenapa? Israel itu punya etika yang sangat-sangat tinggi, etika moral. Kesadisannya itu sedemikian rupa sehingga bisa merusak mental orang. Bisa merusak juga, apalagi anak-anak, kalau anak-anak yang nonton itu bisa merusak banget, membuat trauma. Jadi mereka tidak membahas seberapa jahatnya mereka. Tetapi karena kejadiannya adalah semua media itu, ada media-media yang akhirnya menuduh bahwa ini hoax, karena mereka bilang kan kalau nggak ada video, kalau nggak ada foto, hoax, gitu kan. Padahal Israel itu punya apa ya, dia merasa dibalik korban-korban foto-foto yang sadis itu ada keluarga yang masih hidup gitu. Jadi mereka nggak mau, jangan sampai keluarga itu melihat orang yang dikasihinya matinya mengenaskan. Itu sangat kesian gitu ya, kesian. Coba bayangkan aja keluarga kita sendiri seperti itu diapain gitu ya, kita melihat fotonya atau videonya, itu sangat menyiksa. Itu sebabnya Israel itu government itu sebenarnya tidak mau mempublikasikan yang sadis-sadis seperti itu. Tapi karena terjadi akhirnya hoax seperti ini, mereka bilang bahwa ini hoax lah, ini omong kosong. Akhirnya mereka IDF memutuskan untuk membuat konferensi pers, dan semua dunia itu, pers internasional datang ke konferensi pers ini baru terjadi sehari 2 hari yang lalu, untuk buka-bukaan apa yang sebenarnya terjadi. Terserah persnya mau dipublikasikan atau enggak, tergantung mereka moralnya. Jadi intinya Israel cuci tangan. Kalau mau lihat kebrutalan silahkan lihat, kalau mau publikasikan itu kamu yang merusak akhlak masyarakat kamu sendiri, terserah, merusak atau mentrauma gitu. Dan apa yang dilakukan oleh IDF, jadi ketika Hamas itu masuk dan akhirnya berperang dengan IDF di selatannya di tahun tanggal 7 sampai 8 sampai sekarang sih, membersihkan semua orang-orang yang infiltrasi ke Israel. Mereka berhasil membunuh 2.500 teroris, yang masuk itu 2.500, sekitar itu perkiraannya ada 1.500. Tapi banyak yang dari mereka yang setelah membunuh atau bikin kacau, terus mereka balik ke Gaza lagi, membawa hostage, sandera yang diperkirakan sekarang ada sekitar 210. Mereka menghitung-hitung ternyata ada 210 orang yang hilang.
dan tidak ketemu jenazahnya. Jadi kemungkinan besar ada di Gaza. Nah, 2.500 orang ini, sekitar 1.000 orang balik lagi ke Gaza, dan ternyata 1.500 orang ini udah mati di tanah Israel karena baku tembak ya kan, dengan IDF. Dan di badan para 1.500 korban ini, kebanyakan ada yang punya kamera apa itu namanya, kamera yang badan itu loh ya, Kamera bodycam. Ya, body camera, body cam itu. Dan mereka pilihin, saya nggak tahu seberapa yang mereka pilih, dan berjam-jam mereka putar itu. Dan body cam bersama dengan kedua. Mungkin mereka akan, saya sendiri nggak nonton, tapi ada satu channel yaitu Yosef Haddad, kalau ada yang mau baca, dia orang Israeli Arab yang juga kerja di i24 di media. Dia juga hadir di situ, dan dia itu shock begitu melihat kejadiannya. Dan salah satu kesadisannya saya akan ceritakan di sini supaya ada gambaran, tapi saya nggak akan cerita terlalu banyak. Jadi mereka itu masuk dari rumah ke rumah, ya kan? Masuk dari rumah ke rumah, ngetok pintu atau bukan gedor pintu atau apa gitu ya. Dan siapapun yang ada di situ mereka bunuh. Bunuhnya itu nggak cuma tembak selesai, nggak, tapi benar-benar kayak PKI banget gitu, dianiaya. Lebih parah dari ISIS mungkin ya, saya nggak tahu ya. Disiksa. Salah satu yang paling mengenaskan, saya ingat cerita dari Zaka, dari volunteernya itu, organisasi volunteer yang mencari dan search and rescue itu. Dia cerita bahwa dia menemukan ada 5 orang, 2 orang dewasa, 3 anak-anak di satu rumah. Itu pagi-pagi mereka sedang makan sebenarnya, dan mereka ternyata disuruh berlutut dengan tangannya diikat di belakang, ya kan? Orang tuanya menghadap anak-anak dan anak-anaknya menghadap orang tua. Mereka nggak bisa tahu siapa yang duluan yang dianiaya, tapi siapapun yang dianiaya duluan, anggota keluarganya melihat, dan mereka melakukannya itu di ruang makan. Itu hari Syabat pagi, dan mereka siap-siap ada sarapan pagi gitu di meja, sambil satu orang menganiaya mereka, yang lain-lain duduk makan makanan mereka. Dan dianiayanya itu parah, misalnya matanya dicungkil, anggota tubuhnya dipotong, dan itu sambil disaksikan oleh anggota keluarga yang lain yang sedang berlutut, termasuk anak-anak mereka. Sampai akhirnya mereka dibunuh dengan cara dibakar. Jadi disiram minyak bensin, terus mereka dibakar hidup-hidup. Itu salah satu contoh. Terus dia bilang juga ada satu yang mengenaskan banget, dia sampai nangis katanya. Dia melihat ada jenazah ibu-ibu telungkup gitu ya, dengan perut di bawah. Terus dia melihat darahnya banyak. Dia mau membalik ibu-ibu itu supaya dimasukin ke dalam kantong jenazah. Tapi ternyata waktu dibalik dia melihat hal yang mengerikan, yaitu ternyata ibu ini hamil, dan bayinya itu dioperasi perutnya dibuka, dan bayinya itu dikeluarin. Dan dia berpikir, waktu itu dia trauma sekali karena dia bilang, aduh saya nggak bisa ngebayangin. Dia dibunuh dulu, baru itu dia dibuka perutnya, atau dibuka dulu perutnya baru dia dibunuh. Dia nggak bisa ngebayangin dibunuhnya dengan ditembak gitu ya. Dia nggak bisa ngebayangin, dan itu kesadisan mereka seperti itu. Dan hal-hal yang sadis seperti inilah yang akhirnya dipertontonkan di konferensi media IDF beberapa hari yang lalu. Dan semua media internasional akhirnya bisa melihat kesadisan mereka, yaitu seperti salah satunya 40 bayi dibunuh, itu dibunuh, termasuk bayi-bayi yang punya dengan kepalanya dipenggal di tempat tidur mereka. Sekarang kondisi itu perang sosial media yang dihadapi oleh IDF. Bukan cuma IDF, yang Israel itu bukan hanya mencoba untuk membersihkan teroris dari tanah Israel, dan juga berusaha untuk masuk ke ke Gaza untuk menyerang markas-markas Hamas. Tapi mereka juga harus berperang dengan
sosial media yang tidak fair, gitu ya. Sampai detik ini Abigail mau nambahin sesuatu nggak? Sementara ini enggak. Oke. Jadi saya mau lanjutkan ke kondisi Gaza sekarang. Nah sekarang sesudah 1.500 orang, ada sekitar 1.500 orang yang sudah dibunuh dan orang-orang Hamas itu yang masuk, orang-orang Gaza ya, Hamas plus penduduk sipil Gaza. Itu ada jenazahnya mereka taruh di depan dekat border. Dan sekarang apa yang mereka step yang kedua yang sedang kita alami saat ini adalah untuk mematikan sumber-sumber atau operasi mereka, sumber-sumber atau markas-markas operasi mereka. Itu sebabnya ada sekali setiap hari ya kita bisa mendengar jet fighter, apa sih, pesawat tempur ya, bolak-balik di atas gitu ya. Karena apa? Karena mereka benar-benar membombardir Gaza sebisa mereka ini cukup intelijennya cukup tinggi ya, ilmu intelijensinya itu sangat tinggi sehingga mereka tahu titik-titik mana yang Hamas bersembunyi, dan sebisa mungkin ya mereka yang mereka habiskan adalah lantai itu. Misalnya seperti Hamas itu beberapa leader itu ditangkap oleh mereka tahu bahwa ada di suatu gedung tertentu, di lantai tertentu, yang mereka tembakan ya udah lantai itu aja. Itu saking canggihnya. Tapi namanya juga perang, ya kita nggak tahu siapa aja yang akhirnya menjadi korban sampingan, dalam arti apa sih namanya. Tapi ada satu hal yang saya selalu tekankan, di IDF itu mereka itu punya etika yang sangat tinggi, dan ini hanya diketahui oleh orang-orang militer. Misalnya orang-orang militer yang pernah kerja dengan IDF, misalnya tentara Amerika atau tentara Inggris atau tentara siapa aja yang pernah bekerja sama IDF, mereka tahu persis bahwa IDF itu punya etika perang yang sangat-sangat tinggi yang orang-orang lain nggak pernah lakukan, yaitu sebelum mereka menyerang satu gedung ya di Gaza atau dimanapun, mereka selalu memberitahukan keluarganya untuk keluar dari tempat ini. Dia kasih tahu tanggal segini, hari ini saya mau akan menembak gedung itu, maka kamu harus keluar dari sini. Gitu. Itu untuk mereka berusaha untuk meminimais korban sipil. Dan IDF itu punya kecanggihan cyber yang sangat besar sehingga mereka bisa hack ke sistem mereka dan mengirim SMS ke semua nomor yang bisa dicapai dengan network itu. Ya, semua SMS ke Gaza ya, bukan ke orang Israel, ke Gaza. Bukan cuma SMS, tapi juga kalau sampai nggak dapat, ada yang nggak punya SMS atau apa, nggak terima SMS-nya, mereka juga kirim flyer. Jadi mereka kirim pesawat dulu. Pesawatnya itu jatuhin flyer ke bawah supaya flyernya itu bisa diterima. Kalau sebelum ada penembakan atau belum ada pemboman retaliasi, mereka bikin siaran langsung dari Israel langsung ke TV ngasih tahu bahwa saya tanggal segini, IDF tanggal segini akan membom gedung ini di daerah ini jam segini. Jadi minta semua orang keluar dan mereka harus keluar. Sampai saat ini sih ada sekitar 500.000 orang Gaza. Total penduduk Gaza itu kan 2 juta, sekitar 2 juta. 500.000 orang Gaza di Gaza City itu berhasil keluar dari daerah itu. Jadi mereka meminimais sama sekali korban sipil yang jatuh, sampai saat ini sekitar 1.500-an di Gaza. Itu pun dibandingkan dengan 500.000 yang udah hengkang dari daerah itu, dari utara, 1.500 itu sangat kecil. Dan itu suatu achievement ya, satu prestasi yang luar biasa, oleh IDF. Dia berusaha sekali untuk meminimais korban sipil tersebut. Nah, sayangnya Gaza itu pengennya supaya korban sipil besar. Karena apa? Hanya dengan kalau korban sipilnya besar, mereka bisa bermain sandiwara. Israel membunuh anak saya, gitu ya. Dengan foto-foto gitu. Itu yang bisa mereka lakukan. Tapi kalau sampai
sipil warga sipilnya itu sedikit yang jadi korban, itu mereka akan susah mencari berpura-pura mencari simpati. Jadi apa yang dilakukan oleh Hamas memblok gitulah. Beberapa hari yang lalu saya post di Facebook saya ada peta yang diberikan oleh IDF, dipublikasikan kemana-mana, dan saya share peta itu di Facebook saya, bahwa semua orang Gaza sebaiknya lari dari utara untuk lari ke selatan melalui satu jalur tertentu, karena IDF tidak akan membombardir jalur ini supaya orang-orang sipil punya keleluasan bisa turun ke daerah selatan dengan aman gitu ya. Jadi peta itu udah kemana-mana. Ternyata di beberapa titik di utara Hamas itu membarikade beberapa jalan supaya orang-orang sipil itu tidak bisa mencapai jalan tersebut, jalan yang aman. Nah itu yang terjadi saat ini gitu. Walaupun sekarang ini memang banyak sekali udah hampir rata dengan tanah di daerah utara ini. Dan itu pun walaupun udah rata dengan tanah, ajaibnya itu misilnya, roket-roketnya masih berjalan terus. Saya nggak tahu dari mana itu mereka bisa. Tapi saat ini mereka tetap mencari titik-titik launchnya itu, karena sekarang ini mereka tetap, walaupun udah banyak banget ya menurut I24, menurut beberapa berita di Israel udah sekitar 10 ribuan gedung yang dihancurkan oleh IDF di Gaza. 10 ribu loh, banyak banget ya. Coba 10 ribu gedung di Indonesia aja, gedungnya ada berapa ya? Di Jakarta doang 10 ribu tuh banyak banget loh. Orang nggak tahu di Indonesia bahwa orang Indonesia nggak tahu bahwa Gaza itu GDP ya. GDP itu apa sih bahasa Indonesianya? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Gaza itu lebih tinggi daripada pendapatan per kapita di Indonesia. Artinya mereka itu jauh lebih maju dalam secara perekonomian. Kenapa? Karena sumbangannya mengalir terus gitu, sumbangannya kemana-mana gitu. Mereka sandiwara di sosial media itu keren banget sehingga semua orang bersimpati, dan akhirnya miliaran dolar bisa masuk ke Gaza, mengalir ke Gaza tanpa mereka ngapa-ngapain. Tapi bukannya membangun, tapi yang mereka lakukan adalah bikin roket. Ya itu kejadian, itu kondisi di Gaza. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, Abigail mau nambahin sesuatu atau belum? Ya, sebentar. Ya, tadi ada dua hal yang saya mau tambahin. Yang pertama adalah mengenai teroris Hamas yang datang ke Israel itu, ke bagian selatan Israel. Itu banyak di antara mereka yang ketika tertangkap atau terbunuh, di badannya itu ditemukan semacam obat narkotika, obat-obatan terlarang yang dinamakan dengan Captagon. Itu sebuah obat stimulan yang sintetis, di pasar Arab itu dikenal sebagai Abu al-Hilalain, atau gimana ngomongnya nggak tahu. Tapi dia itu semacam amfetamin. Apa artinya amfetamin? Amfetamin itu adalah sesuatu yang memicu seseorang untuk berbuat lebih, untuk ibaratnya kayak steroid gitu, yang membuat orang lebih daripada aslinya gitu. Misalnya dia menjadi lebih gampang marah, tingkat kemarahannya lebih tinggi, tingkat mudah terganggunya itu lebih tinggi, tingkat kesabarannya jauh lebih turun, seperti itu. Sehingga itu membuat mereka semakin semakin sadis dari yang memang sudah dasarnya sudah sadis, ya semakin sadis lagi gitu. Dengan dosis yang kecil sebenarnya tidak begitu masalah. Ini dinamakan dengan obat, di sini dibilangnya kokain orang, bukan kokain, heroin orang miskin gitu. Kenapa? Karena dia sintetis, jadi lebih murah. Tapi ya efek sampingnya banyak ya, dia jadi lebih cepat marah gitu. Dan dan yang dikatakan oleh para komentator di Israel itu ketika menemukan bahwa banyak teroris ini ditemukan dengan
obat-obatan itu. Ya pantas aja dia sama sekali udah nggak ada batasnya lagi. Kalau memang pada dasarnya dia sudah sadis, tujuannya mau membunuh orang, makanya sampai dia cungkil mata itu kan maksudnya itu lebih dari seperlunya gitu. Kalau mau bunuh ya udah bunuh. Tapi kenapa dia sampai sadis banget? Perut ibu hamil dibelek, mata dicungkil, segala macam seperti itu. Ya, itu satu yang pertama. Jadi itu yang memperparah kesadisannya teroris itu. Kemudian mengenai angka penduduk sipil di Hamas itu sudah terkenal dan ada laporan organisasi internasional yang mendukungnya. Saya nggak nemu lagi sumbernya, tapi nanti kalau saya temukan nanti akan saya post. Itu bahwa Hamas itu sudah terkenal mempresentasikan angka korbannya itu dengan mencakup juga korban-korban yang sebenarnya teroris. Jadi targetnya IDF itu kan teroris ya. Banyak di antara mereka yang dihitung sebagai korban sipil. Kenapa? Dan kenapa bisa berhasil dan sukses tidak dipertanyakan karena banyak anggota dari teroris Hamas itu yang di luar usia pejuang. Jadi belum 18 pun sudah ikut jadi teroris gitu. Jadi oleh dunia internasional dianggap sebagai ini penduduk sipil karena memang usianya di bawah itu. Yang dihitung sebagai kombatan atau yang dihitung sebagai teroris hanya yang usianya 18 tahun ke atas atau usia yang sebenarnya usia legal untuk jadi tentara atau jadi militan. Terus yang satu lagi di media itu selalu mengatakan Israel itu mentargetkan lokasi-lokasi sipil gitu, misalnya perumahan atau apa segala macam itu. Memang secara hukum internasional itu dilarang untuk mentarget objek itu namanya military objective. Jadi objek militer hanya objek militer yang sah untuk dijadikan target dalam operasi militer. Kecuali ada pengecualian dalam segala hal di dunia ini selalu ada pengecualian ya. Jadi kecuali jika suatu objek sipil dijadikan basis militer. Misalnya, jadi kalau misalnya suatu rumah sakit gitu atau suatu masjid atau suatu gereja atau apapun itu yang adalah sebenarnya objek sipil tapi dijadikan basis oleh siapapun sebagai basis operasi militer yang digunakan untuk menyerang lawan, menyerang musuh atau meluncurkan serangan, itu ya risikonya adalah dia jadi objek militer yang sah seperti itu. Iya, terima kasih. Saya juga sempat ingat dari sesuatu, tapi mungkin akan nanti dibahas lagi. Nah, sekarang kondisi Israel sekarang adalah mereka di selatan itu diserang oleh Hamas. Sekarang malah dia melebar sedikit. Melebarnya juga ke utara karena Lebanon juga ikut-ikutan. Yemen pun sekarang pernah mengirim beberapa rudal ke US Navy tapi berhasil ditangkis. Tapi Yemen pun mulai ikutan. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang berperang ini bukanlah negara melawan negara. Ini sebenarnya kayak kalau di selatan itu Gaza bukan Gazanya, bukan Palestinianya. Tetapi organisasi terorisnya, misalnya di Gaza itu Hamas, di Lebanon itu Hezbollah, di Yemen itu ada yang namanya Houthi atau apa gitu, lupa ya, Houthi apa sebenarnya? Nah, mereka itu Houthi. Nah, dari Yemen itu pun mereka seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa Lebanon itu sekarang sedang mengalami kondisi keuangan yang sangat-sangat parah. Mereka itu sedang mengalami krisis finansial karena
mata uang mereka tuh jeblok, sama seperti dulu itu waktu mata uang rupiah tuh jeblok dengan terhadap mata uang lokalnya. Dan mereka itu benar-benar benar-benar miskin dan jatuh banget ya. Value nilai uang mereka itu sangat-sangat kecil. Demikian rupa sehingga mau beli roti aja perlu banyak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik era modern paling lama dan paling ganas yang belum selesai sampai sekarang. Ada berbagai hal yang jadi penyebab terjadinya konflik ini, termasuk terlibat berbagai aktor. Salah satunya adalah Hamas. Kami mencoba menggambarkan 6 ciri khas dari Hamas, sebuah organisasi dengan tujuan konkret, ideologi yang relatif jelas dan pendekatan metodologis yang dapat diidentifikasikan untuk mencapai tujuannya. Hamas adalah organisasi yang digagas oleh pemimpin agama Syekh Ahmad Yassin dan didirikan pada 1987 saat konflik Palestina-Israel memuncak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Hamas muncul sebagai oposisi terhadap Organisasi Pembebasan Palestina PLO yang saat itu dipegang oleh pemerintah Palestina pimpinan Yasser Arafat yang terinspirasi oleh sosialisme dan nasionalisme. Para pendiri Hamas meyakini bahawa PLO gagal membela kepentingan rakyat Palestina dan justru cenderung mendukung terhadap apa yang mereka lihat sebagai penjajahan Israel atas wilayah Palestina. Apa ideologi Hamas? Ideologi Hamas menggabungkan nasionalisme dan Islamisme politik Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Mesir. Dalam hal agama, mereka bisa dikatakan beraliran Salafi dan oleh kerana itu menganut interpretasi Islam yang ketat. Dengan demikian, jalan politik mereka adalah bergerak menuju negara Palestina yang diatur oleh syariat alias hukum Islam. Apa yang mereka inginkan? Apa yang diinginkan oleh Hamas dengan jelas adalah pendirian sebuah negara Palestina. Namun, yang masih dipersoalkan adalah wilayah negara tersebut. Sejak awal, Hamas menginginkan sebuah negara Palestina yang mencakup tepi barat, Gaza dan wilayah yang sekarang diduduki oleh negara Israel. Bahkan mereka menentang keras perjanjian perdamaian Oslo 1993 antara PLO dan pemerintah Israel. Dalam hal ini, mereka sama saja menolak untuk menjadi bagian dari otoritas nasional Palestina, otoritas yang mulai diakui secara internasional meskipun tidak secara bulat sebagai otoritas Palestina yang sah dan embrio negara Palestina di masa depan. Penyangkalan terhadap negara Israel, meskipun ada perubahan dalam pernyataan-pernyataan publik para pemimpinnya. Penyangkalan terhadap keabsahan Israel sebagai sebuah negara menjadi tekanan bagi Israel. Metode operasi Hamas, cara Hamas untuk mencapai tujuan politiknya adalah menggabungkan mobilisasi sosial, organisasi politik dan negosiasi dengan penggunaan kekerasan. Oleh kerana itu, Hamas secara umum dianggap sebagai kelompok jihadis dalam arti mereka tidak meninggalkan kekerasan sebagai strategi politik untuk mencapai tujuannya. Perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai modus operandi Hamas. Namun Hamas bukanlah kelompok jihadis pada umumnya. Tidak seperti halnya Al-Qaeda atau ISIS yang menganjurkan perjuangan bersenjata secara eksklusif. Hamas seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir meningkatkan aktivitas kekerasan sebagai strategi untuk menyertai negosiasi politik. Oleh kerana itu, Hamas dapat mengikuti pemilihan umum dan duduk untuk bernegosiasi sembari merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi teror terhadap warga sipil dan militer seperti yang dilakukan akhir pekan lalu ke Israel. Klasifikasi Hamas sebagai kelompok teroris, pelabelan Hamas hanya sebagai kelompok teroris merupakan hal yang rumit. Komunitas internasional
yang diwakili oleh badan-badan internasional memang berupaya mengobjektifikasi dan menguraikan definisi terorisme secara ketat. Tapi klasifikasinya masih sumir. Meski demikian, PBB berserta Uni Eropah, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Paraguay, organisasi negara-negara Amerika dan Mesir tetap memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara negara-negara lain seperti Swiss, Norwegia, Rusia, Brazil, Turki dan China tidak memasukkannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kita bisa melihat dengan jelas anomali dalam hal pengakuan Hamas sebagai teroris. Ikhwanul Muslimin di Mesir yang saat ini sudah dilarang juga pernah menjadi gerakan politik yang sah di waktu yang berbeda dan di mata aktor-aktor yang berbeda pula. Apakah ini sebuah gerakan politik? Hamas menganggap dirinya dan merupakan sebuah gerakan politik. Bahkan mereka memohon kepada Pengadilan Uni Eropah untuk menghapuskan dan daftar kelompok teroris Uni Eropah yang sudah tercatat sejak 2001. Pada tahun 2014, Pengadilan untuk sementara mendesak Uni Eropah untuk menghapus Hamas dari daftar tersebut, meskipun akhirnya diputus pada tahun 2019 bahawa Hamas harus tetap berada dalam daftar. Ini membuat dana Hamas terus dibekukan ketika terdeteksi. Di Palestina, Hamas juga beroperasi sebagai partai politik. Puncak dari situasi ini terjadi pada tahun 2006. Ketika Hamas ikut serta dalam pemilu Palestina, bersaing dengan partai besar lainnya yang selebih sekular, Al-Fatah, dan menang dengan suara mayoritas. Akan tetapi, masyarakat internasional tidak mengakui hasil pemilu tersebut dan krisis internal besar lainnya pun terjadi. Ini membuat krisis belum sepenuhnya terselesaikan hingga kini dan membuat Al-Fatah berkuasa di tepi barat sementara Hamas secara de facto berkuasa di Gaza. Meskipun pada tahun 2017 Hamas kembali mengakui otoritas nasional Palestina untuk memerintah di Gaza, pengaruh Hamas terhadap wilayah yang dihuni lebih dari 2 juta orang ini tetap signifikan. Fragmentasi dalam kontrol keseluruhan wilayah Palestina oleh otoritas nasional Palestina, pemerintah yang diakui secara internasional yang mewakili seluruh rakyat Palestina, dan fakta bahawa Hamas menguasai Gaza secara de facto merupakan argumen yang digunakan Israel untuk membenarkan kebijakan yang keras dan memasang barikade secara blokade di wilayah tersebut. Dengan demikian, konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini bukannya mereda, malah semakin instan dan mengkhawatirkan. Dan kini berwujud upaya balas dendam Israel atas aksi teror terbaru Hamas.